Pelajaran nanti Ustaz absen dulu ya. Ini yang tidak ada siapa? Yang tidak hadir? Zafrika. Ya. Sama siapa? Tidak hadir siapa lagi? Ya cukup. Belum kita mulai pelajaran. Ini kita biasakan kalau saya dulu kan ngajar itu kan biasanya ada namanya itu apa? Penyemangat. Penyemangat itu kayak biasanya kalau di sekolah itu apa? Yel-yel ya kan? Ya kan? Ya, biasanya kalau yel-yel yang kalian praktek itu seperti apa? Kayak semangat terus apa lagi? Ada yang ingat? Semangat terus fokus seperti itu ya. Nah jadi kalau sama saya itu berbeda ya. Nanti saya ada buat yel-yel. Itu yel-yel itu seperti ini. Nanti kalau saya bilang warna putih, kalian bilang subhanallah. Kalau saya bilang warna biru, kalian bilang alhamdulillah. Ketika saya bilang biru putih, kalian bilang Allah Akbar. Ya bisa dipahami ya. Kita coba warna putih. Yang lagi warna putih. Warna biru. Alhamdulillah. Warna putih. Warna biru. Biru putih. Biru putih. Ya. Nah, sekarang sebelum kita hari ini, sebelum kita memulai ke pembahasan tentang apa kewajiban terhadap jenazah, jadi Ustaz mau sampaikan dulu sebelum kita masuk terhadap materi kewajiban terhadap jenazah, itu kita harus mengetahui dulu apa saja kewajiban seseorang muslim terhadap seorang muslim. Ada yang tahu apa saja kewajiban seorang muslim terhadap seorang muslim? Sedekah, ada yang lagi? Ada yang lain? Ada yang tahu? Jadi kewajibannya seorang muslim terhadap seorang muslim itu ada 6, ya kan? Ada 6. Yang pertama apa? Memberi salam. Nah, kita memberi salam kepada orang itu hukumnya sunnah. Nah, sedangkan kita menjawab salam itu hukumnya wajib. Jadi kalau misalnya seandainya ada orang salam, terus bagaimana Ustaz kalau seandainya ada orang Kristen salam ke kita, assalamualaikum ke kita, itu bagaimana hukumnya? Nah, itu hukumnya tetap kita menjawab salam, tapi dengan metode yang lain. Biasanya kita jawabnya apa? Waalaikumsalam, tapi kita jawabnya apa? Waalaikumsalam. Seperti itu. Jadi kembali lagi kepada kita. Terus yang kedua yaitu apa? Menjenguk orang sakit. Ya, jadi kalau teman kalian sakit itu kalian jenguk. Ini termasuk apa? Kewajiban seorang muslim kepada seorang muslim. Terus yang ketiga yaitu menghadiri atau mengantar jenazah. Nah, pada poin yang ketiga ini nanti kita akan bahas yaitu apa? Kewajiban terhadap seorang muslim terhadap jenazah. Yang pertama, kalian lihat apa yang dimaksud dengan jenazah, ya kan? Kalau kita kan sudah tahu, sebagian besar sudah pada tahu kan apa itu jenazah, orang yang sudah meninggal, ya kan? Ruh yang keluar dari tubuh seseorang, terus meninggalkan tubuh dia yang ada di dunia apa? Itu namanya jenazah atau definisi dari jenazah. Terus hukumnya jenazah, hukum bagi seseorang yang mengurus jenazah. Apa hukumnya? Ada yang tahu? Fardu kifayah. Tetapi di sebagian madhab, kalau kalian belajar ilmu agama, di sebagian madhab itu ada yang mengatakan hukum mengurus jenazah itu adalah wajib. Kenapa? Karena kan kita ini kan madhabnya kan sesuai dengan madhab yang ada di daerah Indonesia, negara
Indonesia. Jadi kalau kita di negara Indonesia itu memakai mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau di negara di luar sana itu memakai mazhab yang bagaimana mengurus jenazah itu adalah wajib. Jadi apa? Hukum mengurus jenazah itu adalah fardu kifayah bagi setiap muslim yang mampu. Terus yang berikutnya, kalian perhatikan, ada 4 kewajiban utama terhadap jenazah bagi seorang muslim. Apa saja 4 kewajiban utama terhadap jenazah bagi seorang muslim? Yang pertama apa? Jenazah. Nah, niatnya bagaimana? Niatnya itu nawaitul ghusla li hadil maiti lillahi ta'ala. Niatnya gimana? Nawaitul ghusla li hadil maiti lillahi ta'ala. Sekali lagi, nawaitul ghusla li hadil maiti lillahi ta'ala. Artinya saya berniat memandikan jenazah laki-laki ini karena Allah Ta'ala. Nah, kalau perempuan gimana Ustaz? Kalau perempuan tinggal akhirnya ini dirubah, ya kan? Nawaitul ghusla li hadat maitati. Tinggal ditambah apa? Tamarbu atau takdihur di belakang huruf akhirnya. Lihadal maitasi lillahi ta'ala. Berarti saya berniat memandikan jenazah perempuan ini karena Allah Ta'ala. Ada yang sudah hafal? Ada yang sudah hafal? Belum? Sekali lagi. Nawaitu ghusla lihadal maiti lillahi ta'ala. Itu adalah niat untuk memandikan jenazah. Terus yang kedua, kewajiban yang kedua itu adalah mengkafani jenazah. Mengkafani dengan apa? Kain kafan. Dan mengkafani dengan apa? Daun pisang. Kalau daun pisang itu tidak memenuhi standar atau tidak memenuhi hukum mengkafani jenazah. Terus yang ketiga yaitu apa? Mensolatkan. Nah, mensolatkan jenazah ini itu ada beberapa versi, ya, ada beberapa versi. Ini harus kalian pahami ya, ada beberapa versi. Terus yang pertama orang yang mensolatkan jenazah itu orang yang dihitung meninggal dalam keadaan apa? Ruh keluar dari jasad. Yang pertama, Bapak ini untuk mensolatkan jenazah itu ada beberapa kriteria. Yang pertama, ruh yang keluar dari jasad. Nah, ini orang yang harus disolatkan jenazah. Terus kategori yang kedua yaitu orang yang mati syahid. Nah, mati syahid ini banyak. Ada mati syahid di dunia, ada mati syahid di akhirat. Ada mati syahid pahala dunia, ada mati syahid pahala akhirat. Ini apa namanya? Pahala mati syahid di dunia itu apa aja? Ada yang tahu? Pahala mati syahid di dunia itu apa aja? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Contohnya seperti apa? Mati ketimbang bangunan. Terus yang kedua mati tenggelam. Terus yang ketiga apa? Mati ditabrak motor, ya, ditabrak motor. Terus berikutnya yang lain mati. Nah, itu mati syahid yang apa namanya? Pahalanya yang akhirat. Itu. Terus apa lagi? Jatuh dari ketika itu bunuh diri itu namanya, ya. Yang berikutnya apa? Mati kebakaran. Nah, ini merupakan orang yang mati mendapatkan pahala apa? Mati syahid di dunia. Kalau yang di akhirat diantaranya apa? Yang pertama mati syahid. Mati berjuang di dalam video tersebut buat kalian presentasikan nanti ke depan. Tulis. Nah, setelah itu baru Ustaz
berikan soalnya KPD yang satu orang satu ya. Jadi kalian bisa sebutkan soalnya. Sudah. Ya, sekarang ambil kertas satu-satu ya. Ini apa namanya, sediakan kertas satu orang satu ya. Kertas satu orang satu. Nanti kita bacakan soal kayak KPD-nya nanti kalian tulis ya. Nanti ditulis di atasnya nama sama alamat ya. Itu aja. Dan yang nomor 1, hukum mengurus jenazah bagi umat muslim adalah hukum mengurus jenazah bagi umat muslim adalah hukum mengurus jenazah bagi umat muslim adalah titik adalah titik di bawahnya A fardu ain, di bawahnya A fardu ain bagi seluruh umat Islam. Kemudian B fardu kifayah bagi umat Islam di sekitar jenazah. B fardu kifayah bagi umat Islam di sekitar jenazah. C sunnah muakkad. D mubah. C sunnah muakkad, D mubah. Terus nomor 2. Nomor 2 soalnya berikut ini yang merupakan urutan. Berikut ini yang merupakan urutan kewajiban terhadap jenazah. Berikut ini yang merupakan urutan kewajiban terhadap jenazah yang benar. Berikut ini yang merupakan urutan kewajiban terhadap jenazah yang benar. A. Mengkafani, memandikan, memandikan, mensolatkan, mengumpulkan. A. Mengkafani, memandikan, mensolatkan, mengumpulkan. B. Memandikan,
koma mengkafani, koma mensolatkan, koma menguburkan. C. Mensolatkan, C. Mensolatkan, koma memandikan, koma mengkafani, koma menguburkan. Koma mengkafani, koma menguburkan. D. Menguburkan, koma memandikan, koma mengkafani, koma mensolatkan. Ya. Mensolatkan, koma memandikan, koma mengkafani, koma menguburkan. Yang B. Menguburkan, koma memandikan, koma mengkafani, koma mensolatkan. Ya. Nomor 3. Berapa jumlah lembar kain kafan? Berapa jumlah lembar kain kafan yang digunakan untuk jenazah laki-laki? Berapa jumlah lembar kain kafan yang digunakan untuk jenazah laki-laki? Untuk jenazah laki-laki. A. 2 lembar, B. 3 lembar, C. 4 lembar, D. 5 lembar. Nomor 4. Berapa jumlah takbir dalam sholat jenazah? Berapa jumlah takbir dalam sholat jenazah? A. 2 kali takbir, B. 3 kali takbir, C. 4 kali takbir, D. 5 kali takbir. Nomor 5. Posisi jenazah ketika dikuburkan adalah, posisi jenazah ketika dikuburkan adalah A. Terletak menghadap ke atas, B. Miring menghadap kiblat, C. Tengkurap menghadap tanah, D.
D miring ke kanan menghadap barat. D miring ke kanan menghadap barat. Apa? Kita sudah membaca sih. Yang apa? Soal nomor 5. Nomor 5 yang C. Tengkurap menghadap ke kanan. Yang B miring ke kanan menghadap ke barat. Terus yang bawahnya soal isi. Pilihan kanannya ada 5 ya. Terus yang bawahnya soal isi. Dan nomor 1 soal esean, apa yang dimaksud? Jelaskan apa yang dimaksud dengan fardu kifayah. Jelaskan apa yang dimaksud dengan fardu kifayah. Jelaskan apa yang dimaksud dengan fardu kifayah. Dan mengapa mengurus jenazah dimasukkan, dikategorikan, dan mengapa mengurus jenazah dikategorikan sebagai fardu kifayah, dan mengapa mengurus jenazah dikategorikan sebagai fardu kifayah. Ya. Nomor 2, analisis mengapa urutan 4 kewajiban jenazah, 4 kewajiban terhadap jenazah. Nomor 2, menganalisis mengapa urutan 4 kewajiban terhadap jenazah, yaitu memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Dan tidak boleh dibolak-balik. Jadi kalian analisis dari memandikan, poinnya apa, terus mengkafani, itu mensolatkan, lalu menguburkan. Terus yang terakhir nomor 3, jika di dalam sebuah masyarakat, tidak ada seseorang, jika di dalam sebuah masyarakat tidak ada seseorang yang mengetahui tata cara mengurus jenazah, jika dalam sebuah masyarakat tidak ada seseorang yang mengetahui tata cara mengurus jenazah secara Islam, maka akan terjadi dampak yang seperti apa? Maka akan terjadi dampak yang seperti apa? Dan berikan solusi. Dan berikan sesuai kepahaman aja, sesuai kepahaman yang kalian paham gitu loh. Dengan gaya bahasa kalian sendiri, tidak apa? Apa? Yang ketiga. Apa ini mengetahui tata cara mengurus jenazah secara Islam? Terus apa dampaknya? Ya nomor 3 kok. Mengetahui tata cara mengurus jenazah secara Islam. Terus
ya. Waktu 15 menit. Setelah itu nanti kalian presentasi satu-satu ya. Perwakilan kelompok ya. Kelompok mana? Nanti satu orang ya. Perwakilan kelompok. Nanti yang bisa jawab di sini saya siapa yang tambah. Jelaskan apa yang dimaksud dengan fardu kifayah dan mengapa mengurus jenazah dikategorikan sebagai fardu kifayah. Karena apa tadi jawabannya lah? Seseorang yang dipercaya untuk mengurus jenazah dan karena dia bisa dipercaya. Betul tidak jawabannya? Ada yang ini? Ada yang punya pendapat yang lain? Betul apa enggak? Benar. Ya, jawabannya sudah akan benar ya, sudah akan benar. Cuman kurang apa namanya? Kurang lengkap. Ya. Jadi ditulis berisi. Jelaskan apa? Jelaskan apa yang fardu kifayah. Fardu kifayah adalah kewajiban seseorang apabila seseorang sudah mengerjakannya maka gugur kewajiban yang lain. Dan mengapa mengurus jenazah itu dikategorikan sebagai fardu kifayah? Karena mengurus jenazah itu merupakan orang yang harus bisa melaksanakan melaksanakan sholat dan melaksanakan tata cara mengurus jenazah. Kalau orang nggak tahu, kalau di satu kampung tersebut tidak ada yang tahu, cuma dia yang tahu, berarti satu kampung tersebut dia sudah gugur. Kewajibannya sudah gugur. Kenapa? Karena satu orang ini sudah bisa melaksanakan tata cara memandikan jenazah. Ya sudah bagus ya jawabannya. Terus nomor 2, analisis mengapa urutan 4 kewajiban terhadap jenazah, memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan tidak boleh dibolak-balik. Kenapa? Ada yang sudah? Ada yang sudah? Jawaban nomor 2 Isai. Simpel itu jawabannya, simpel sekali nomor 2 itu. Sudah? Maju sini kalau sudah. Tidak apa-apa. Ayo maju. Tidak apa-apa. Soalnya ini sudah mau pulang biar tidak terlalu lama guys. Biar kalian pulang juga. Saya juga. Ayo cepat. Bisa. Analisis mengapa urutan 4 kewajiban terhadap jenazah, memandikan, terus mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan tidak boleh dibolak-balik. Ayo, sudah. Sudah.
nomor tiga, evaluasi jika dalam sebuah masyarakat tidak ada seseorang yang mengetahui tata cara biologi jenazah, apa dampaknya dan berikan solusinya. Ada yang sudah jawab? Nomor tiga, misalnya di suatu kampung ini tidak ada orang yang bisa mengurus jenazah. Nah itu terus apa dampak yang terjadi ketika kampung tersebut tidak memiliki seseorang yang bisa mengurus jenazah? Dampaknya jadi apa gitu? Terus ya solusinya apa gitu? Solusinya bagaimana? Itu gampang juga itu. Yang sudah, bisa langsung maju. Sudah nomor 2? Sudah, tidak apa-apa. Bisa malu. Sudah nomor 2. Mari sudah. Kira apa? Aku mau maju lagi. Nomor 2. Nomor 3 di sudah. Nomor 3 tadi sudah. Sama kamu? Nanti kamu maju lagi ya. Sesuai dengan bilang itu. Tidak kan? Sudah. Nomor 2 aja. Analisis mengapa melakukan kewajiban terhadap jenazah, memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan tidak boleh dibolak-balik. Ya betul, karena itu apa? Menurut syariat Islam, tata cara Islam itu apa? Sudah menjadi ketetapan yang ada di dalam syariat Islam. Tidak boleh orang ketika meninggal langsung dikuburkan. Tidak mungkin kan? Masih bawa-bawa juga langsung dikuburkan. Tidak mungkin. Terus orang ini sudah dikuburkan, belum dikafani. Setelah dikuburkan diambilkan lagi terus dikafani, kan tidak sesuai dengan tata cara. Terus yang terakhir dan nomor 3. Satu tadi di sini. Itu tadi kau jawab tadi. Evaluasi jika ada sebuah masyarakat tidak ada seorang pun yang mengetahui tata cara mengurus jenazah, apa dampaknya dan berikan solusinya. Nah, kayak tadi yang kamu jawab tadi yang cepat. Ya, kamu tadi ada. Nah, kita sudah. Iya nih, ayo. Solusinya adalah kita memanggil ya kita ya dipikir tapi kalau belum dipikir tapi ya belum memberikan balik. Ya, di terapi menghadap semua depan. Biasanya kalau berubah. Ya, sebelum kita pulang kita baca dulu surat pendek wal asri ya. Ya betul. Ya. Sebelum itu Memberikan balik. kita luruskan niat dulu, ya kan kita apa namanya? Kita mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri, kita luruskan niat kita, tujuan belajar kita agar kita bisa kedepannya agar bisa menjadi lebih baik. Ya kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Shadaqallahul adzim. Ya mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kedepannya dia nanti dilanjutkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.